Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas mobile game bersama saya Sidik Mkom. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat sebuah game dua dimensi, yaitu game tentang dinosaurus ya. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai aset, ya, objek, komponen yang ada pada Unity. Ya, yang mungkin kemarin belum dijelaskan terlebih dahulu. Kita lebih jauh ya kenal tentang istilah-istilah yang ada di dalam Unity, yaitu aset, objek, komponen, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita buka Unity-nya. Oke, di dalam jendela ini kita bisa membuat ya project baru ya. Tuliskan projectnya, misalnya adalah project latihan ya. Kita tentukan penyimpanannya, kemudian kita pilih dua dimensi saja, kemudian kita klik create project. Kita tunggu sambil penyiapan package manajernya dari Unity. Oke, jendela Unity sudah terbuka. Ini adalah tampilan Unity versi free-nya ya. Oke, saya akan jelaskan dulu beberapa bagian-bagian atau jendela dari Unity. Oke, ini di dalam Unity terdapat 4 bagian utama di dalam Unity. Yang bagian sebelah kiri ini adalah jendela hierarki ya, disebut dengan jendela hierarki. Kemudian bagian bawah ini adalah jendela aset ya. Kemudian ada yang di sebelah kanan adalah jendela inspektor ya. Nah, yang di tengah ini adalah bisa dikatakan adalah untuk area kerjanya atau editornya ya. Sebenarnya di sini ada dua bagian, yaitu jendela scene ya dan juga jendela game. Jendela scene ini adalah bagian di mana kita melakukan editing, melakukan perubahan-perubahan pada objek-objek ya, pembuatan gamenya. Sedangkan di jendela game adalah untuk melihat hasil dari pembuatan gamenya ya. Jadi nanti dengan kita menekan tombol play di sini, maka hasilnya akan muncul di dalam jendela gamenya ya. Oke, ini secara ada sebesar jendela dari Unity. Oke, kita mulai dari jendela aset. Di jendela aset ini yaitu adalah bahan atau jendela yang berisi bahan atau objek yang akan disusun menjadi sebuah project game. Jendela ini merupakan tempat penyimpanan aset atau objek yang akan digunakan dalam membuat sebuah game, seperti gambar atau image, kemudian suara atau audio atau sound, kemudian animasi, scene sendiri, dan juga ada script atau kode programnya. Sedangkan untuk jendela hierarki ini adalah digunakan sebagai tempat menyusun objek-objek pada setiap scene yang dibuat, atau digunakan untuk menaruh atau meletakkan objek-objek yang berasal dari jendela aset. Jadi nanti dari objek yang ada di sini ada di dalam jendela aset, ditaruh di dalam jendela hierarki yang nanti akan dilakukan editing pada jendela scene. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan untuk editor ada dua ya, jendela scene dan juga ada jendela game.
Untuk jendela scene digunakan atau memudahkan para developer game dalam menyusun layoutnya ya, layout dari game yang nanti akan dibuat ya. Dia bisa menentukan apakah membuat gamenya dalam bentuk 2 dimensi ya atau 3 dimensi. Kemudian untuk menunya di sini juga ada menu di dalam jendela scene ya. Ini bisa ditentukan sesuai dengan kebutuhan dari gamenya. Kemudian di dalam jendela game, di sini selain menampilkan background dari kameranya ya, di sini juga menampilkan ada display ya. Kemudian ada free aspect. Nah, free aspect ini adalah menampilkan ukuran ya, ukuran dari dari layar ya, layar dari kamera yang nanti akan digunakan. Di sini ada untuk defaultnya ada free aspect 5:4 ya. Kemudian ada, nah untuk yang ukuran standar atau default dari ukuran laptop ya dan juga HP misalnya adalah 16 kali 9 ya. Tapi kalau misalnya kita ingin membuat ukuran lain, kita bisa menentukan di sini ya. Tentukan di sini ada fixed resolution, kita ganti dengan aspect ratio, misalnya kita tuliskan dengan berapa nilainya ya, misalnya 9 untuk lebarnya, tingginya 16 ya. Nanti tinggal kita oke saja, nanti akan berubah seperti ini ya. Jadi ini bisa kita tentukan sesuai dengan kebutuhan gamenya nanti. Oke, ini adalah jendela editor. Oke, kita beralih ke sebelah kanan, ada jendela inspektor. Jendela inspektor ini adalah merupakan bisa dikatakan sebagai jendela properti ya, atau properties dari objek-objek yang ada atau yang ditaruh atau yang diletakkan di jendela hierarki. Seperti contoh misalnya di sini ada objek main kamera, kita klik, maka di sebelah kanan atau di bagian jendela inspektor akan muncul propertinya ya. Di sana ada transform, ada kamera ya. Di sini ada background ya, projection, size-nya, ukurannya ya. Ukurannya kita bisa rubah misalnya dengan 8 ya. Jadi kita bisa ubah sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian jadi sekali lagi ini adalah di dalam jendela inspektor ini adalah merupakan bisa disebut sebagai properti dari objek-objek yang ada di dalam jendela hierarki ya. Jadi kita bisa merubah semua bagian-bagian atau properti yang dipunyai oleh objek tersebut. Oke, kita coba cari tahu lagi tentang aset. Kemudian nanti ada objek dan juga ada komponen. Kita coba gunakan gambar ya. Kita coba masukkan objek gambar ke dalam jendela aset. Silakan kalian bisa cari ya contoh atau sampel gambar yang kalian punya di laptop masing-masing. Sebagai contoh, saya taruh di sini. Saya sudah simpan. Ada di video mobile game. Nah, di sini ada aset ya. Oke, kita blok saja, kemudian taruh di sini ya. Oke, kita di sini bisa ini kan di sini sudah ada folder scene ya. Kita misalnya mau membuat folder yang lain, tinggal kita klik kanan,
create folder ya. Kita bisa menambahkan folder-folder yang lain. Misalnya kita ingin membuat foldernya, ada folder animasi, gambar, scene, script, dan sound ya. Tinggal kita bisa buat foldernya. Di sini sudah ada folder scene, kita coba bikin folder yang lain. Misalnya ada animasi ya, gambar, kemudian script dan sound. Kita buat folder animasi, kemudian kita buat lagi misalnya gambar, terus kita buat lagi misalnya ada sound ya atau suara. Satu lagi misalnya ada script ya. Script ini folder yang nantinya digunakan untuk menyimpan kode program atau scriptnya. Oke, jadi kita sudah punya 5 buah folder yang terdiri dari animasi, gambar, scene ya, script, dan juga sound ya. Tadi kita sudah mendrag atau sudah menaruh gambar di dalam jendela aset ini ya, supaya lebih terstruktur, lebih rapi. Kita taruh gambar yang tadi kita sudah punya ini ya, kita taruh di folder gambar ya, jadi biar terlihat lebih rapi ya. Oke, jadi kita bisa melihat ya folder gambar di sini ya. Tadi kita sudah punya. Nah, kita coba letakkan gambar background ini ke jendela hierarki ya, di sini. Nah, akan terlihat di dalam jendela editor nih, di scene maupun di game akan terlihat objek background yang tadi kita baru saja letakkan di dalam jendela hierarki ya. Nah, di dalam jendela scene ini terdapat border atau kotak ya, berwarna putih ini ya, garisnya. Nah, ini menandakan bahwa semua objek yang berada di dalam di dalam kotak ini, maka ini yang terlihat di dalam kamera ya. Jadi kita coba misalnya rubah ukuran gambar ini atau background ini ya. Nah, untuk merubah ukuran dari gambar ini kita bisa menggunakan komponen-komponen yang ada di jendela inspektor. Nah, di sini ada transform ya, ada sprite render ya. Nah, untuk merubah ukurannya ada di dalam bagian transform ya. Nah, mungkin selain menggunakan di dalam jendela transform, kita juga bisa menggunakan icon yang ada di sini, yang ada di sebelah atas ya, di bawahnya menu. Di sini ada hand tool, fungsinya untuk kalau kita klik di sini fungsinya untuk memindahkan ya. Sesuai dengan namanya, memindahkan objek. Kita juga bisa memperkecil layar, memperbesar layar dengan hand tool ya. Seperti ini, kita tinggal scroll saja ya di mouse ya, scroll ya. Ini untuk memperbesar, memperkecil layar ya. Ini hand tool. Kemudian ada move tool. Move tool fungsinya untuk memindahkan. Di sini kita bisa lihat ada dua tanda panah hijau dan merah. Kalau kita meletakkan kursor di tanda panah hijau, maka dia hanya digunakan untuk memindahkan ke atas maupun ke bawah. Kita klik ya. Ini menggunakan move tool ya. Jadi hanya ke atas dan ke bawah. Ke kiri ke kanan dia tidak bisa. Ya, jadi hanya ke atas ke bawah. Oke, sedangkan untuk yang kalau kita taruh di tanda panah yang
ke kanan ya, yang berwarna merah, ini fungsinya untuk memindahkan ke kanan dan ke kiri ya. Kalau kita memindahkan ke atas ke bawah, dia tidak bisa, karena dia hanya untuk fungsi ke kiri dan ke kanan. Dia seperti kalau dalam sebuah koordinat ya, ini adalah sumbu Y ya yang ke atas, sedangkan yang ke kanan adalah sumbu X nya ya. Nah, bagaimana kalau kita mau memindahkan secara bersamaan? Kita bisa memindahkan ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Kita letakkan di tengah ini. Di sini ada kotak, kita klik. Nah, ini kita bisa gerakan ya. Ini fungsi untuk move tool ya. Kita bisa menggerakkan sesuai keinginan kita, sesuai dengan kebutuhan dari gamenya. Oke. Jadi sekali lagi di dalam jendela scene ini menentukan backgroundnya itu yang akan terlihat di kamera. Nah, ini kalau misalnya kita rubah ukurannya ya. Di sini selain ada move tool, ada rotate. Rotate ini fungsinya untuk berputar ya, memutar. Ya, ini mau diputar ke kanan, kiri, ini adalah rotate ya. Oke. Ya. Ya, kita kembalikan lagi ke posisi awal. Oke. Kemudian di sini ada selain rotate ada scale ya, scale tool. Scale tool ini fungsi untuk merubah ukuran ya. Ya, kalau ini ke atas ya, kalau kita taruh seperti ini, dia hanya merubah ukuran ke atas dan ke bawah. Sedangkan yang merah ini ke kanan dan ke kiri, yang melebar ke kanan dan ke kiri. Ya, seperti ini. Oke. Nah, ini adalah penggunaan tool yang ada di sini ya. Ada juga rectangle tool ya, rectangle tool ini, kemudian ada juga move, rotate, scale ya, ini yang dibuat sekaligus. Nah, selain menggunakan objek ini, kita juga bisa menggunakan properti yang ada di jendela inspektor ya. Oke, misalnya di sebelah kanan ini ya, di bagian transform, di sana ada position, rotation, scale. Position ini fungsinya untuk merubah ukuran ya, position merubah ukuran. Ini ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z ya. Kalau sumbu X tadi yang dia yang horizontal, kalau yang ini adalah yang vertikal, sedangkan Z ini adalah sumbu untuk menentukan apakah objeknya itu ada di belakang ya, di tengah atau di depan ya. Nanti yang menentukan adalah selama nilainya positif, maka dia akan berada di paling belakang ya. Semakin besar maka dia akan paling belakang. Jadi 0, 1, 2, 3. Tapi kalau nilainya negatif, maka dia akan semakin berada di depan. Jadi kalau sebuah objek nilai Z-nya negatif, maka dia nanti otomatis akan semakin berada di depan ya. Oke, contoh misalnya, jadi kalau tadi kita bisa menggunakan tool yang ada di sini, kita juga bisa menggunakan properti yang ada di jendela inspektor pada bagian transform ya. Misalnya ini ada position di sini, kalau kita letakkan di sumbu X akan muncul tanda panah kanan dan ke kiri ya. Kita tekan saja mouse-nya, kita gerakkan ke kanan. Nah, ya ini fungsinya ya. Ke kanan ke kiri. Ya. Ini fungsinya untuk mengarahkan ya. Position. Oke, terus kemudian kalau yang Y-nya adalah ke atas ke bawah. Ya, ini nggak bisa ke kanan ke kiri ya. Kalau Y kan sumbunya, maka dia hanya ke atas ke bawah. Oke. Nah, untuk rotation ini adalah perputaran ya, perputaran. Sama juga kita bisa letakkan mouse di sini, kita tinggal gerakan ya di sini ya. Ini untuk perputarannya ya. Kita lagi kembalikan ke awal. Nah, untuk scale ini adalah merubah ukurannya. Kalau position tadi adalah
menentukan letaknya. Kalau scale adalah merubah ukuran. Kalau ini sumbu X, maka dia akan merubah ke kiri dan ke kanan ya ukurannya ya, semakin melebar, semakin mengecil ya. Ini untuk yang sumbu X ya. Oke, sumbu Y adalah yang ukuran ke atas dan ke bawah ya, jadi seperti ini. Oke ya, jadi kita bisa merubah ukuran objek di bagian transform atau di bagian icon-icon atau tool yang ada di sebelah bawah dari menu bar. Oke, kemudian di sini kita bisa memberikan nama, bisa dengan klik kanan rename ya, atau dengan klik kemudian klik sekali lagi. Nah, ini kita bisa kasih nama. Nah, untuk penamaan objek karena nanti berkaitan dengan penulisan script atau kode program ya, kasih nama yang singkat dan mudah diingat. Kayak misalnya di sini gambar ini adalah gambar background, kita kasih nama BG ya. Jadi biar nanti pada saat penulisan di script program itu lebih mudah diingat. Oke, terus kemudian apalagi? Oke, kita coba tambahkan objek yang lain ya. Di sini ada judul ya, ada tombol. Oke, untuk tombolnya mungkin bisa kita bisa rubah ukurannya ya. Kita bisa rubah ukurannya. Kita bisa rubah ukurannya ya. Kita bisa rubah. Oke, sudah cukup. Kita bisa pindahkan, misalnya ditaruh di sini ya, misalnya. Oke, ini juga sama untuk judul gamenya. Ini juga bisa, misalnya kita pindahkan di pojok kiri ya, kemudian kita rubah ukurannya ya, kita oke, cukup, kita taruh di sini misalnya ya. Jadi kita di sini ada 3 objek ya, background, kemudian teks, dan juga tombol. Nah, ini adalah bentuk gambar 2 dimensi. Dari gambar 2 dimensi ini adalah merupakan bentuk yang terlihat di kamera ya, baik itu atau layar ya, layar handphone atau mungkin laptop ya. Nah, ini adalah bentuk 2 dimensinya. Kalau kita ingin melihat dalam bentuk 3 dimensi, tinggal kita klik di sini, maka ini akan terlihat dalam bentuk 3 dimensi. Ya, kita bisa lihat di sini apakah ada ya objek-objeknya di sini. Ini kalau kita lihat dalam bentuk 3 dimensinya ya. Jadi ini ada tombol, kemudian ada backgroundnya ya. Nah, ini kita bisa ya, kita bisa lihat ya. Ini adalah kameranya. Ini kamera terlihat dari depan ya. Ya, ini kameranya. Ya, seperti ini ya. Di situ ada 3 objek ya. Oke. Nah, misalnya ya, misalnya di judul ini ya, atau di background ini dia kita taruh ya semakin ke belakang, maka nilainya adalah
semakin besar ya positifnya. Nah ini misalnya 5. Nah di sini ini adalah background ya, ini backgroundnya. Nah untuk judul ya, misalnya akan ditaruh di belakangnya tombol. Ini kita bisa tentukan misalnya adalah 3 ya, maka dia di sini ya. Nah sedang untuk yang tombol start dia sudah berada di paling depan ya, jadi semakin tadi 5 nih 3 nih, sekarang 1, maka dia berada di paling depan. Nah kalau misalnya background ini ingin kita taruh di depan, maka kita tuliskan menjadi minus ya, min misalnya 1 ya. Tadi yang tadinya background ini ada di belakang sini, sekarang sudah menutupi objek yang lain, objek teks dan juga objek tombol. Maka yang terlihat di kamera adalah seperti ini. Tapi kalau kita kembalikan, misalnya dia 0 ya, atau misalnya tadi adalah 5 ya, maka yang terlihat di kamera adalah seperti ini. Ini teksnya di depan, tombol di depan ya. Jadi ini dalam tampilan 3 dimensi, artinya kalaupun kita membuat objek 2 dimensi, kita juga bisa melihat dalam bentuk tampilan 3 dimensinya ya. Tinggal kita tentukan saja di bagian jendela propertiesnya ya. Ini misalnya bisa diisi dengan 2 JB biar nggak terlalu ya jauh ya. Jadi ini ya bentuk 3 dimensi. Jadi kalau kita kembalikan ya seperti ini, seperti tampilan awal. Nah ini adalah yang akan muncul di layar sekali lagi ya. Yang terlihat di kamera adalah yang muncul di layar. Nah kalau misalnya backgroundnya kita ukurannya diperkecil ya. Jadi biar nanti kelihatan di semua di layar ya. Kita tentukan di backgroundnya ya. Ini untuk kameranya ya, ini untuk kameranya. Ini kalau misalnya kita mau pindahkan ke atas ke bawah tadi sudah ya, ke atas ke bawah, kiri kanan ada, kita bisa menggunakan ini ya. Nah kita lihat bisa memperkecil ukurannya misalnya biar pas di layar. Kemudian untuk sumbu Y nya biar terlihat semua. Oke ya, ini kita bisa ya. Oke, maka ini yang nanti akan muncul di layar seperti ini ya. Oke, jadi ini ya penjelasan mengenai bagian-bagian atau jendela-jendela bagian utama yang ada atau yang digunakan di dalam pembuatan game di dalam aplikasi Unity ya. Nah kemudian untuk di jendela inspektor ini selain ada properties juga ada komponen ya. Nah komponen ini kita bisa klik di sini di add komponen ya. Di sana ada sebenarnya ada banyak ya, ada banyak sekali komponen-komponennya. Ini juga dipilih tergantung dari kebutuhan di dalam pembuatan gamenya. Sebagai contoh misalnya ada collider ya, collider 2 dimensi ya, collider 2 dimensi ya, box collider 2 dimensi. Nah ini digunakan untuk misalnya adalah untuk menentukan objek itu mendarat ya, jadi untuk pendaratan. Jadi biar jangan sampai objeknya itu misalnya sampai misalnya ada objek di sini, ada si Sonicnya ya, Sonicnya dia berjalan. Nah, dengan adanya collider ya, box collider 2D ini ya,
digunakan untuk menahan supaya objek atau karakternya itu tidak menyeplos ke bawah ya, atau melewati objek ground ya. Jadi ini menggunakan box collider ya. Karena kalau nggak pakai box collider maka dia nanti akan tidak menapak di groundnya atau di objek apa ya, alas ya atau tanah di sini. Itu menggunakan komponen box collider. Kemudian ada juga misalnya rigid body ya. Ada rigid body. Nah, ini fungsinya untuk menentukan karakternya. Dia gravity atau gravitasi scale-nya berapa ya. Kemudian ini bisa digunakan untuk objek atau karakter yang menggunakan, misalnya menggunakan function melompat ya, jump ya. Ini menentukan di rigid body-nya ya. Jadi ini berbagai macam jenis komponen yang ada di sini. Polygon misalnya ya, ada polygon. Polygon ini fungsi untuk misalnya ada objek atau karakter yang kita tentukan ukurannya ya. Ini kita bisa menentukan di polygon collider 2D ya. Dengan caranya adalah dengan kita klik edit collider, nanti ada muncul titik-titik di sini ya, yang kita bisa gunakan untuk mengikuti pola dari karakter atau objeknya ya, misalnya ya. Jadi seperti ini menggunakan collider ya. Oke, ini disebut dengan collider. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan dari pengenalan aset, kemudian objek, dan juga komponen yang ada di dalam Unity. Jadi ini adalah merupakan dasar dari penggunaan dari Unity, pembuatan game ya. Jadi kalian harus tahu dulu fungsi-fungsi dari objek-objek tersebut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi di tutorial berikutnya, di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe pada channel ini. Sekali lagi, sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.